Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi listrik statis. Biasanya dipelajari kalau untuk SMA adalah kelas 12 IPA. Nah, di listrik statis ini kita bahas part 2-nya karena part 1-nya sudah itu membahas tentang hukum Coulomb atau gaya tarik-menarik atau gaya listrik. Nah, di part 2-nya kita akan membicarakan tentang medan magnet. Apa tuh medan magnet rumusnya? Jadi simbol dari medan magnet adalah E. Di sini E besar. Medan magnet satuannya adalah Newton per Coulomb. Sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. K itu konstanta gaya Coulomb, nilainya sama 9 kali 10 pangkat 9, ini satuannya. Namanya konstanta kalau tidak diketahui ya nilainya pasti 9 kali 10 pangkat 9 karena sudah ketetapan. Sedangkan Q itu adalah muatan ya, besar muatan. Di sini satuannya adalah Coulomb, sedangkan R adalah jaraknya antar titik dan muatan. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya di soal ini. Nah, di sini adalah contoh 1. Aku buat di sini adalah dua buah muatan tersusun seperti gambar berikut. Ini Q1 dan Q2. Ini soalnya aku ambil dari Fisika Study Center ya. Ada Q1 dan Q2 terpisah jarak 10 cm. Jika Q1 positif 1 mikrocoulomb, Q2 minus 2 mikrocoulomb, konstantanya ini ya, namanya ketetapan pasti sama. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P. Nah, di titik P ini jaraknya terletak 4 cm di kanan Q1. Jadi pertanyaannya adalah ya, E di titik P dan arahnya kemana, seperti itu. Oke, pertama-tama yang kita analisis itu adalah di sini positif 1 mikrocoulomb. Positifnya udah aku buat di sini adalah positif, ya ini positif. Jadi Q1-nya tinggal ditulis, ini kita buat diketahuinya. 1 mikrocoulomb. 1 mikrocoulomb itu berarti 1 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kenapa? Karena tadi satuan muatan harus dalam coulomb. Q2-nya adalah 2 mikrocoulomb minusnya yang ini nih, dibuat di buletan ini adalah 2 mikrocoulomb, berarti sama dengan 2 kali 10 min 6 coulomb. Jadi mikro ke coulomb sama dengan 10 pangkat min 6. Konstantanya ini lalu jaraknya 10 cm, tapi titik P-nya terletak 4 cm di kanan Q1. Kita lihat ini adalah Q1. Di kanan 4 cm, berarti ini ke kanan ya. Kita misalkan di sini adalah suatu titik. Titiknya adalah titik P. Nah, kita buat di sini adalah P. Jaraknya 4 cm dari Q1 4 cm. Karena total Q1 ke Q2 itu jaraknya 10 cm, maka dari Q2 ke titik P adalah sisanya 10 dikurang 4. 10 dikurang 4 ini dapatlah 6 cm. Cara mencarinya bagaimana untuk medan magnet di titik P? Pertama, kita harus tahu dulu sifat magnet. Sifat magnet, medan magnet ya, medan magnet, ini kurang medannya. Ingat, sifat magnet itu kalau ada muatan positif ini akan menjauhi. Berarti kebalik, kalau ada muatan yang negatif seperti ini akan mendekati. Jadi menjauhi yang kebalik. Menjauhi yang positif tapi mendekati yang negatif. Ini harus hafal karena bisa berpengaruh terhadap hitungannya ya dan arahnya. Oke, berarti P, kita lihat P di sini. Titik P terhadap muatan Q1 yang positif, karena positif itu akan menjauhi, maka kita buat menjauhi. Menjauhi itu seperti apa? Menjauhi seperti ini. Ini adalah namanya menjauhi. Kalau ke arah sini namanya mendekati. Tapi karena dia positif dia akan menjauhi. Jadi ini kita hapus. Menjauhi ke arah sini. Nah, ini. Kita sebut ini adalah E1. Jadi titik P terhadap Q1 ini adalah E1.
Lalu bagaimana titik P terhadap Q2? Maka titik P terhadap Q2 itu ya, sekarang jadi satu-satu. Tadi titik terhadap muatan 1, sekarang titik P terhadap muatan 2. Karena muatan 2 itu negatif, maka mendekati ya. Kita buat mendekati, berarti ini kita bedain deh warnanya. Oke, mendekati itu berarti menuju ke muatan tersebut. Jadi seperti ini. Kalau aku gambar di atasnya, nah ini aku panjangin aja biar tahu bedanya ya. Ini adalah E2 nya ya. Oke, sekarang cara mencarinya gimana? Cara mencarinya tetap satu-satu. Jadi kita cari dulu, di sini adalah E1. Rumusnya tetap sama, K Q1 per R1, jangan lupa kuadrat. Ingat, konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9, berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya adalah yang ini, 1 kali 10 pangkat min 6. Tinggal kita bagi dengan jaraknya sebesar 4 cm. Ingat, 4 cm harus dijadikan meter karena standarnya dalam meter, yaitu 4 kali 10 min 2 meter dibagi 100 ya. Karena ini kuadrat, kalau kita kuadratin jadilah ini 16 kali 10 min 2 dikuadratin jadi 10 min 4. Jadi ini kita buat 16 nya di sini ya, 16 kali 10 min 4. Hasilnya untuk E1 adalah 9 kali 1 9, ini 16 nya tetap per 16, kita buat seperti itu. Untuk perkalian, pangkatnya adalah 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6, berarti ditambah 9 ditambah min 6 berarti dikali 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat min 4 tetap. Nah, 16 dibagi 9 adalah, atau kita buat pecahan dulu ya. Ini E1 nya, kita buat lagi di sini E1. Jadi 9 per 16 dikali, untuk pembagian 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4, pangkatnya harus dikurang. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah, untuk pembagian pangkatnya dikurang. 3 ini kita tulis dulu 10 nya, 3 dikurang min 4, jadi 3 dikurang min 4, jadi min ketemu min jadi positif, 3 ditambah 4 jadi 7. Satuannya Newton per kolom untuk medan magnet. Bagaimana dengan E2? E2 kita pakai merah untuk membedakan saja. E2 rumusnya sama, hanya muatannya diganti jadi muatan 2, kaki 2 per R2 kuadrat. Oke, sekarang kita masukin angkanya. E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya ini 2 kali 10 pangkat min 6. Jangan lupa kita bagi dengan R kuadrat. Tadi jarak titik ya terhadap Q2 itu 6 cm. 6 cm berarti itu 6 kali 10 min 2 biar jadi meter. Kalau kita kuadratin, maka jadilah ini kita kuadratkan, jadilah 36 kali 10, 6 pangkat 2 itu 36, 10 min 2 kuadrat itu jadi 10 min 4, berarti 36 kali 10 min 4. Tinggal kita selesaikan aja. Di sini 9 bagi 36, sisa 4 di sini. 4 di sini 2, maka sisa 2. Maka di sini 1 ya. Atau biar sama deh, di sini kita buat seperti ini misalnya. Boleh deh, ini kita buatnya ini tadi agak rancu, mau dikemanain pecahan atau mau dibagi atau langsung. Jadi aku, karena tadi udah terlanjur kita bagi, ya udah nggak masalah. Jadi ini sisa 1 di atas, 2 di bawah. Jadi 1 dibagi 2 itu 0,5 dikali, seperti biasa, ini 10 pangkat min 10, 9 ditambah min 6 karena perkalian jadi 3 per 10 pangkat min 4. Maka ini akan jadi, kalau kita buat 5 ya, atau 0,5 nggak apa-apa karena nanti biar pangkatnya sama ya. Ini kita buat 0,5, kita hapus dulu. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, ini 9 bagi 16 berarti kita cari dulu ya biar pecahan.
Ini kalau kita bagi tadi 9 dibagi 16 ya, hasilnya adalah kalau kita buat pecahan ini akan jadi 0,56. 0,56 ini kalau ini sebentar ya, ini nggak cukup kayaknya ruangannya ya. Kita hapus deh di sini. Ini langsung ya, kita buatnya di sini aja. 9/16 itu 0,56 5625, jadi aku buat 0,56. Oke. Nah, sekarang karena E1 dan E2 nya lihat ya, kalau kita lihat di sini E1 ke kanan, E2 juga ke kanan. Jadi arahnya adalah sama-sama ke kanan. Kalau sama-sama arahnya ke kanan atau sama-sama nanti arahnya ke kiri atau intinya arahnya sama, maka EP, jadi medan magnet di P tinggal kita tambah karena kita tinggal jumlahkan aja. Kenapa? Karena arahnya sama. 0,56 ditambah 0,5 ini pangkatnya sama ya, kali 10 pangkat 7. Jadi ini kalau ditambah 0,56 berarti sini 6, 5 tambah 5 0, ini 1, 1,06 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Lalu di sini arahnya kemana? Karena ini sama-sama ke kanan, maka arahnya ya kanan, menuju Q2 atau ke arah kanan. Nah, nanti bagaimana kalau yang misalkan satu ke kiri arahnya seperti ini, ada titik P, misalkan ini satu ke kiri, ini misalnya E1 nya, satu ke kanan, satu E2 nya adalah ke kiri, ini akan beda penyelesaiannya karena berlawanan arah, maka nanti resultan E nya, E di P nya akan kita kurang karena berlawanan arah. Tapi kalau seperti ini searah, maka ditambah untuk resultannya ya. Oke, untuk contoh berikutnya ada. Untuk soal nomor 2-nya adalah ini variasinya berbeda ya. Jadi dua buah muatan masing-masing Q1 1 mikrokolom. Q2-nya adalah minus 4 mikrokolom. Ini kita benerin dulu deh. Ini jadi minus 4. Nah, ini aku pakai minus 4 mikrokolom. Terpisah sejauh 10 cm. Jadi ini plusnya di sini Q1 ya. Ini Q2 minnya di sini. Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Jadi kita tinggal nulis diketahuinya di sini. Lalu ini udah ada plus 1 mikrokolom. Lalu ini Q2 minus 4 mikrokolom. Ini jarak pisahnya. Maka sekarang syarat agar kuat medan listriknya 0, kita harus meletakkan titik di tempat yang nanti arahnya berlawanan, arah medan listriknya berlawanan. Misalnya kalau kita taruh, misalnya titiknya ada di sini, misalkan titik P deh atau titik Q, nggak apa-apa. Tapi kalau Q mirip ya sama ini, berarti P deh. Nah, maka titik P terhadap muatan positif akan menjauhi positif, seperti tadi sifatnya akan menjauhi positif. Jadi ini adalah S1-nya. Lalu terhadap muatan negatif dia akan mendekati. Jadi di sini misalnya di atas ini adalah E2-nya. Kalau seperti ini malah lebih besar nanti resultannya, bukan kuat medan listriknya 0. Salah. Ini nanti kan pertanyaannya adalah jaraknya, R-nya berapa. Maka ini kita hapus, letaknya bukan di sini. Coba kita letakkan di luar Q1, di sebelah Q1 atau di sebelah Q2. Nah, coba kita letakkan misalkan di sini adalah P-nya. Di sini adalah titik P. Kalau P-nya ada di sini, maka berarti terhadap Q1 dia akan ke sini. Ini namanya E1. Oh, terhadap ini salah. Terhadap muatan positif dia akan menjauhi. Ini salah. Maksudnya gimana? Ini kita hapus dulu. Dia arahnya menjauhi harusnya ke sana, ya. Gitu. Ini adalah S1. Ke arah sana. Bolehlah kita taruh sini. Nah, oke. Ini tadi titik-titik. Lalu terhadap ini adalah kita hapus dulu nih. S1-nya biar rapi. Ini adalah E1. Terhadap
titik terhadap Q2 yang negatif akan mendekati. Nah, ke sini. Ini adalah E2 ya. Berlawanan arah ini adalah syarat untuk medan listriknya 0. Betul. Ini adalah posisi yang betul. Coba kita letakkan di sini lagi. Nah, kalau di sini titiknya, titik P-nya ya. Maka ini terhadap muatan terhadap Q1 dulu. Titik terhadap muatan positif akan menjauhi ke arah sana. Ini adalah E1. Titik terhadap Q2 yang negatif akan mendekati. Nah, seperti ini adalah E2. Ternyata ini juga benar. Untuk menghasilkan medan listrik 0 harus berlawanan. Ini benar, ini benar. Nah, yang harus kita tahu juga ya, kita harus lihat besar muatannya, nilai absolut muatannya. Ini adalah 1 mikrokolom, ini adalah 4 mikrokolom. Maka yang benarnya adalah kita letakkan di tempat yang muatannya lebih kecil, yang ini. Karena 1 lebih kecil daripada 4. Jadi kita letakkannya di sini, yang ini yang benar. Ini salah, jadi kita hapus. Tidak boleh di tempat yang lebih besar. Ini nih, lebih besar muatannya. Oke, jadi letaknya di sini. Sekarang kita misalkan jarak Q1 terhadap titik P adalah X, maka jarak Q2 terhadap titik P adalah, jadi kita tulis R1 ya. R1-nya adalah X, maka jarak yang terhadap Q2 atau R2, Q2 ke Q1 aja 10, berarti 10. Q1 terhadap titik P itu X, berarti 10 tambah X. Q1-nya udah, Q2-nya udah ya. Sekarang untuk menjawabnya, syarat agar kuat medan listriknya 0 juga adalah E di 1 harus sama dengan E di 2. Lalu rumusnya kita jabarin aja. K Q1 per R1 kuadrat K Q2 karena E2 dibagi dengan R2 kuadrat. Yang sama kita coret aja ini. Ini sama ya. Jadi kita coret aja sehingga rumusnya akan berubah menjadi Q1 per Q2. Aku buat seperti ini biar memudahkan perhitungan. R1 dibagi R2, jangan lupa kuadratkan. Tinggal kita masukkan, ini Q1-nya 1 mikrokolom, Q2-nya adalah 4 mikrokolom, R1 tadi X, R2-nya 10 tambah X. Ini kita kuadratkan. Setelah itu, ini mikrokolomnya sengaja nggak dibuat kolom. Kenapa? Karena akan habis atas dan bawah. Untuk menghilangkan kuadrat, kita kalikan dengan pangkat setengah. Jadi pangkat setengah itu sama juga akar. Maka ini kita kali pangkat setengah jadi akar 1/4. Kalau ini kita kali pangkat setengah, maka 2 dikali setengah habis. Jadi sisa X per 10 tambah X. Oke, kita turunin dulu ke bawah. Oke, sekarang akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Ini X plus 10 tambah X. Ini tinggal kali silang aja. Ya, kita turunin lagi ke bawah. Jadi, ini kali ke sana. 10 tambah X berarti kali 1 ya 10 tambah X. Ini kali ke sini. Jadilah 2X. 10 sama dengan ini 2X. Ini pindah ruas jadi min X. 10 sama dengan X. Artinya jaraknya terhadap Q1, tadi kan Q1 itu dilambangkan dengan X. Artinya jaraknya bisa kita tulis di sini. Jarak terhadap Q1 sama dengan X itu berarti 10 cm di sebelah kiri Q1 ya. Di sebelah sini. Kalau jarak terhadap Q2, ini Q2 sama dengan ya, Q2 berarti R2 10 tambah X, 10 tambah X berarti 10 tambah 10 jadi 20 cm. Jadi di sebelah kiri Q2 itu 20 cm, di sebelah kiri Q1 itu 10 cm. Begitu. Oke, ini adalah contoh dari kuat medan listrik ya. Semoga bisa mengerti.